Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Putri Rahayu dengan NIM 4222201013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Visual Lens Model atau VLM untuk tugas Computer Vision. Untuk pendahuluan, apa itu Visual Lens Model atau VLM? Yaitu jenis model kecerdasan buatan atau AI yang mampu memahami dan mengelola data visual seperti gambar atau video bersamaan dengan data bahasa alami berupa teks. Mengapa VLM penting? Karena kemampuannya menggabungkan pemahaman visual dan bahasa yang merupakan cara manusia berinteraksi secara alami dengan dunia. Untuk konsep dan cara kerja, yang pertama, encoder gambar seperti CNN atau Visual Transformer yang mengubah gambar menjadi vektor representasi. Yang kedua, tokenizer text atau lens model seperti BERT atau GPT yang mengubah teks menjadi token atau representasi vektor. Yang ketiga, kedua vektor ini kemudian digabung dalam joint embedding spec, yaitu ruang vektor gabungan agar AI bisa mempelajari hubungan antar gambar dan teks. Melalui proses pelatihan, model belajar mencocokkan gambar dengan deskripsi teks yang sesuai atau memahami perintah teks untuk tindakan berbasis visual. Untuk studi kasus yang saya ambil yaitu captioning otomatis gambar atau ilustrasi. Nah, apa itu captioning otomatis? Yaitu memberi deskripsi otomatis pada gambar atau ilustrasi. Manfaatnya yang pertama, membantu pengguna tunanetra memahami konten gambar. Yang kedua, otomatisasi pengarsipan gambar. Yang ketiga, aksesibilitas di web dan media sosial. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu gambar anjing. Model menghasilkan teks, yaitu seekor anjing berbaring di rumput di sebelah frisbee. Nah, pada gambar ini menunjukkan arsitektur umum VLM yang terdiri dari image encoder, yaitu mengubah gambar menjadi representasi vektor, yaitu misalnya OD, CNN, dan feed. Nah, selanjutnya yaitu ada text encoder yang mengubah teks menjadi vektor, misalnya bread or breta. Nah, selanjutnya itu ke multimodal function, yang dimana menggabungkan kedua vektor menggunakan attention. Nah, untuk selanjutnya yaitu decoder atau optional, yang dimana menghasilkan output seperti caption atau jawaban. Nah, pada gambar ini outputnya yang dihasilkan per training objektif dan down system text. Nah, model yang digunakan berupa Flip, Cosmos 1, dan Flamingo. Untuk penjelasannya, Flip sendiri fokus pada captioning dan VQL yang encoder-encoder multimodal. Sedangkan Cosmos 1 bisa mengerjakan soal visual dan memahami dokumen multimodal. Yang terakhir yaitu Flamingo, multimodal transformer yang bisa memahami dan menjawab konteks dari urutan gambar dan teks. Lalu, pada ringkasan penjelasan ini, Visual Lens Model atau VLM adalah teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami informasi visual gambar atau video dan informasi bahasa alami berupa teks secara bersamaan dengan menggabungkan encoder gambar dan
mentokenizer teks ke dalam satu sistem, VLM memungkinkan AI untuk satu, menghubungkan dan mencocokkan gambar dengan deskripsinya. Yang kedua, memberikan caption otomatis untuk gambar. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang berbasis gambar. Dan yang keempat, memahami perintah yang berbentuk kombinasi visual dan teks. Jadi, VLM menjadi inti dari banyak aplikasi AI modern karena data di dunia nyata seringkali sifatnya multimodal, yaitu gambar tambah teks. Nah, potensi pengembangan untuk kedepannya digunakan di bidang edukasi, robotik, aksesibilitas, serta pencarian data. Tantangannya kedepannya yaitu butuh data besar. Yang kedua, risiko bias dan salah interpretasi, yang dimana jika data pelatihan tidak beragam, model bisa menghasilkan output yang keliru atau diskriminatif. Yang terakhir, kesulitan memahami konteks yang kompleks. Nah, dari penjelasan saya tadi, pendapat pribadi saya mengenai VLM ini, menurut saya VLM adalah salah satu teknologi AI yang paling menjanjikan saat ini. Kenapa? Karena VLM meniru cara manusia memahami dunia dengan melihat dan membaca secara bersamaan. Ini membuka pintu untuk menciptakan AI yang lebih cerdas, intuitif, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini dapat berevolusi banyak di bidang pendidikan digital, robotika, aksesibilitas, dan pencarian informasi. Walaupun tantangannya cukup besar, jika dikembangkan dengan etis dan bertanggung jawab, VLM bisa menjadi pilar utama AI di masa depan. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang visual lens model yang saya ketahui. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.